ya saya ingin menjelaskan hal yang sebenarnya kebijakan dan nanti secara detailnya dari Pak Syukur terkait dengan kasus masalah impor daging. Sebagaimana di dalam rencana strategis Kementerian Pertanian 2010-2014 telah menetapkan salah satu dari target swasembada adalah daging sapi, dalam hal ini masuk kerbau ya. Dan target dari swasembada daging sapi itu adalah importasi di 2014 itu maksimal tinggal 10%. Ya, itulah target swasembada 2014. Nah, kalau kita lihat data ke belakang sebelum tahun 2010 ya, sampai tahun 2010 ke belakang itu importasi daging sapi itu masih di atas 50%. Ya. Oleh karena itu kami menyusun roadmap sampai 2014 dengan harapan target tercapai yaitu tinggal 10%. Maka kalau kita tarik ke belakang di 2013 ini ya, importasi untuk daging sapi maksimal 15%, ya, maksimal 15%. Alhamdulillah di 2012 kita realisasikan impor hanya 19%, ya, jadi kurang dari 20%. Nah, di 2012, 2011 itu masih 35%, dan 2010 ke belakang di atas 50%. Itulah rencana yang akan kita lakukan. Alhamdulillah 2 tahun ini cukup baik ya, dan berhasil untuk mencapai rencana yang sudah ditargetkan tersebut. Bagaimana kebijakan kuota impor ini dilakukan, berapa jumlahnya dan bagaimana mengalokasikannya. Ya. Dalam kaitannya dengan target pencapaian swasembada tadi, maka setiap tahun ada rapat di Kementerian Perekonomian untuk menentukan berapa kuota tahun berjalan. Contohnya tahun 2013 ini. Nah, itu tentu dibicarakan di akhir 2012. Ya. Nah, dalam rapat di Menko Perekonomian telah ditetapkan importasi daging sapi itu volumenya adalah 80.000 ton. Ya, 80.000 ton. Ini terdiri dari sapi bakalan dan daging beku. Ya. Ini komposisinya seperti itu. Nah, tahun 2012 kemarin, kalau bicara volume totalnya itu 85.000 ton ya, dari tahun 2012. Nah, tahun ini ya, dengan dukungan ya, produksi dalam negeri yang juga meningkat, sehingga kita harapkan mudah-mudahan nanti importasi kita maksimal tinggal 15% tahun ini. Nah, pada tanggal 22 Januari ya, yang lalu saya sudah mengirim surat kepada Menko Perekonomian bahwa berdasarkan laporan dari daerah-daerah dan kesiapan daerah untuk memasok sapi ke DKI dan sekitarnya, ya, termasuk Jawa Barat ya, untuk Jawa Barat itu ada kesiapan kesanggupan dari daerah-daerah untuk memasok, sehingga angka 80.000 ton itu sudah cukup, tidak perlu lagi ada tambahan kuota impor.
sekali tegaskan, saya sudah menulis surat kepada Menko Perekonomian untuk tidak lagi bicara wacana penambahan kuota impor sementara, meskipun memang ada ya kalangan yang mendesak supaya ada tambahan impor karena harga melambung, gitu ya, alasannya seperti itu. Tapi saya melihat masih persoalan di distribusi, persoalan di logistik, sistem logistik kita, yang memang harus kita akui untuk mengangkut sapi-sapi dari NTT, NTB ini juga bukan persoalan mudah. Yang kedua, ada budaya juga di masyarakat kita menjual sapi itu kalau lagi butuh. Ya. Jadi kalau misalnya anak mau sekolah atau mau nyunati anak ya, atau mau pengantenan begitu ya, atau pernikahan, nah baru jual sapi. Jadi seperti tabungan. Walaupun harganya bagus, tetap tidak mau jual. Itu ada memang budaya seperti itu. Tapi kemarin sudah kita kumpulkan dari daerah-daerah dan insya Allah dalam waktu dekat ini, bulan ini ya, insya Allah akan ada penandatanganan komitmen bulan Februari ini akan ada komitmen penandatanganan untuk daerah-daerah sanggup, misalnya Bali nanti berapa, Bali mana ya? Bali berapa ribu ekor, NTB berapa, NTT berapa, Jawa Timur berapa, Jawa Tengah berapa, ini sudah ada kesiapan untuk menyuplai ke Jakarta. Nah, oleh karena itu kami tentu ini nanti sedang berkoordinasi nanti dengan Kementerian Perhubungan supaya bisa membantu dalam soal transportasi. Kereta api pun diharapkan sudah mulai beroperasi nanti untuk mengangkut dari Jawa Timur ke Jakarta. Ini yang diharapkan seperti itu. Nah, dengan pengaturan ini, alhamdulillah, yang selama ini harga sapi hidup ini sangat rendah, ya. Bahkan di NTT pernah sampai Rp16.000 per kilogram bobot hidup. Ya. Sekarang sudah naik berapa di NTT? 24. Ya. Nah, di Jawa apalagi sudah malah di atas 30.000. Ya, jadi peternak ini sekarang ada semangat baru, ya, ada satu kegairahan. Nah, dengan adanya pembatasan importasi. Ya, kami tidak melarang impor, tapi tentu saja impor adalah prinsip dasarnya untuk menutup kekurangan. Nah, kekurangannya berapa itulah yang kemudian diputuskan di dalam rapat Menko. Demikian pula dalam pengalokasian, ya, bagaimana itu ada sistemnya, ada mekanismenya, ya, dan itu pun ada dibahas di lintas kementerian. Nah, nanti teknisnya Pak Syukur akan menjelaskan. Ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa dengan surat yang saya sampaikan pada tanggal 22 Januari yang lalu itu menegaskan tentang dengan kesiapan daerah maka tidak perlu ada wacana untuk penambahan kuota impor. Kalau sekarang ini ada kasus ya, satu perusahaan yang katanya berupaya untuk untuk tambahan impor, jadi aneh karena ini sesuatu yang ada saja belum dijalankan. Ini kan baru bulan Januari, kuota sudah dibagi ya, sesuai ada rumus-rumusnya, nanti Pak Syukur akan menjelaskan dan bagaimana mekanisme pembagian itu. Nah, jadi ini jadi aneh menurut saya. Kenapa? Ini masih bulan Januari, yang ada belum terrealisir. Bagaimana nanti pembagian 80.000 itu berapa persen di semester 1, berapa persen di semester 2? Nanti Pak Syukur akan menjelaskan. Saya kira untuk menyingkat waktu,